Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tentu saja materinya pun yang berbeda, tapi insya Allah untuk pembawa materinya, moderatornya dan hostnya masih kita-kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang sedang mengikuti kegiatan ini ada dalam keadaan sehat semua dan mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Oke, saya sebagai host membuka acara dengan melihat partisipan ada 6 orang bersama dengan kami. Mudah-mudahan bertambah terus selanjutnya ya, karena ini baru mulai. Nah, tanpa menunggu waktu lagi, Bu Irma sudah siap? Halo, Bu Irma? Ya, halo. Sudah siap? Oke, alhamdulillah kebetulan moderatornya sudah siap. Ya, Pak Teddy sudah siap? Ya, Ada suara bocor ya Pak Teddy? ya. Seorang asisten. Asisten ya. Mudah-mudahan lancar lah ya. Oke, itu saja dari host. Sekali lagi nanti di pertengahan kegiatan, jangan sampai kemana-mana. Ada link presensi, silakan nanti link presensinya diisi dengan baik. Jangan lupa emailnya harus benar. Nanti bisa dicek tanda buktinya. Seperti itu. Oke, saya serahkan saja langsung kegiatannya kepada Bu Irma selaku moderator. Waktu saya persilakan Bu Irma. Terima kasih kepada Pak Dinan selaku host. Acara akan saya mulai ya. Tadi pembukaan sudah dibuka oleh Pak Dinan ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya sebagai moderator akan sekilas ya menjelaskan mengenai Pak Teddy. Sekilas lagi untuk terima kasih nih ada yang hadir. Rekan saya Panjang Hudaya, terima kasih kepada Ibu Instruktur juga Ibu Siti Nurtini. Pak Teddy ini guru PJOK di SMK 7 Baleendah. Nah, hari ini tema yang akan beliau sajikan mengenai mengukur lemak tubuh dengan antropometri ya. Nah, pengetahuan mengenai persen lemak tubuh ini kan penting ya bagi setiap individu. Nah, untuk lebih jelasnya maka dipersilahkan kepada Pak Teddy sebagai presenter hari ini untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator Irma dan terima kasih pada host Pak Dinan. Pembukaan sudah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi yang kedua dari tugas PCT ini, saya akan menerangkan mengenai mengukur persentase lemak tubuh dengan antropometri. Karena kebanyakan di masyarakat yang terkenal mungkin mengukur body mass index atau BMI ya, yang berat badan dibagi tinggi badan kuadratnya itu. Sebenarnya itu banyak kesalahannya menurut penelitian. Ini mengapa body mass index atau BMI tidak akurat dan menyesatkan? Karena BMI atau indeks massa tubuh yang didasarkan pada tinggi dan berat badan seseorang adalah ukuran kandungan lemak tubuh yang tidak akurat dan tidak memperhitungkan massa otot, kepadatan tulang, komposisi tubuh secara keseluruhan, dan perbedaan ras dan jenis kelamin. Ini menurut penelitian dari University of Pennsylvania. Mengukur tinggi badan dan berat badan atau tinggi tubuh dan berat tubuh juga ini termasuk ke dalam antropometri. Antropometri ini sendiri merupakan pengukuran Nah, kalau BMI mungkin akan kelihatan seperti ini ya. Di gambar yang orangnya sama, tapi kalau dilihat dari gambar berbeda, tapi dilihat dari tinggi berat badannya sama dan BMI-nya akan sama. Nah, ini kenapa BMI sebenarnya tidak cocok untuk menjadi pengukurannya catatan. Nah, antropometri sendiri adalah pengukuran antropometri digunakan untuk menilai ukuran bentuk tubuh dan komposisi tubuh manusia. Dari antropometri, dari hasil pengukuran antropometri ini akan didapat 3 hasil pengukuran, yaitu profil antropometri, proporsionalitas tubuh, proporsionalitas dan komposisi tubuh. Mungkin lemak tubuh termasuk ke dalam komposisi tubuh ini di sini ya.
Mohon izin Pak Teddy, mikrofonnya agak diperdekat, Oh iya. agak luplek, Hmm. dicoba. Ya, tes. Jelas, Prinan? Ya, Ya. ya jelas. Jadi ulang ya. Pengukuran antropometri digunakan untuk menilai ukuran, bentuk, dan komposisi tubuh manusia. Dari hasil pengukuran antropometri akan didapat nanti profil antropometri, proporsionalitas, komposisi tubuh. Mungkin untuk masyarakat pada umumnya tidak diperlukan keseluruhan dari 3 hasil ini, ya. Tapi untuk atlet mungkin diperlukan ya profil antropometri, proporsionalitas, dan komposisi tubuh. Mungkin untuk masyarakat secara umum komposisi tubuh saja sudah cukup, ya. Nah, penjelasan mengenai profil antropometrik menurut Edward dan Wagner ini adalah somatogram yang menggambarkan secara nyata pola otot dan distribusi lemak. Jadi dari hasil pengukuran antropometrik yang hasilnya menjadi profil antropometrik akan diketahui pola otot yang pola otot di mana yang paling bagus, yang paling besar, yang paling kecil, dan lemak tubuh yang paling banyak di lokasi mana di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya proporsionalitas adalah hubungan dimensional, ukuran, kuantitas, dan derajat besaran dari bagian tubuh terhadap bagian tubuh yang lain atau terhadap seluruh tubuh. 2005. Ini proporsionalitas kalau di olahraga mungkin hanya cabang olahraga binaraga ya yang diperlukan, kalau cabang yang lain tidak terbatas. Komposisi tubuh akan didapatnya proporsi antara lemak tubuh body fat dan massa tubuh tanpa lemak atau lean body mass, ya. Jadi secara umum yang kita ingin tahu berat lemak berapa, kalau cuma menimbang berat badan dan tinggi badan saja itu tidak cukup, ya. Nah, pengukuran antropometri itu sendiri ada yang pertama tinggi tubuh, berat tubuh, lipatan kulit atau skin fold, ukuran keliling atau besar otot, besar tulang atau lebar tulang atau bone breadth, ya ini. Nah, untuk pengukuran lipatan kulit, diameter otot, dan besar tulang akan dilakukan pada bagian tubuh sebelah kanan masing-masing 3 kali. Ini dilakukan pada tubuh bagian sebelah kanan karena mayoritas kita manusia kerjanya semua menggunakan bagian tubuh sebelah kanan, tangan kanan untuk menulis. Pekerja pun biasanya mayoritas sebelah kanan. Dan hal ini harus dilakukan atau dites saat orang sedang istirahat, tidak boleh setelah bekerja atau habis olahraga langsung dites, ya, harus tubuhnya sedang dalam keadaan dingin. Nah, untuk mengukur berat tubuh alatnya mungkin sudah umum, ya. Di sini ada timbangan, semua orang sudah tahunya timbangan badan. Ada yang biasa di rumahan, ini yang sebelah sini, ini yang menggunakan jam jarum yang masih manual, yang tengah ada jam yang digital, jarum itunya tampilannya digital, timbangan digital, dan berikutnya ada timbangan digital yang plus dengan buat mengukur yang lainnya juga. Ini yang produk kalau misalnya di kita banyak yang jual. Kalau mengukur berat tubuh mungkin semua sudah tahu patokannya, ya. Tapi kalau pertandingan biasanya atlet suka curang. Jadi kalau timbangannya berat badannya pengen kurang, biasanya berdiri mereka lebih ke belakang, ya. Itu biasanya lebih kurang berat badan. Jadi hasilnya lebih ringan, ya. Kalau pengen pas, berada di tengah-tengah timbangan, itu hasilnya tepat. Nah, berikutnya adalah mengukur tinggi tubuh. Ini semua sudah umumnya sudah mengenal mungkin, ya. Nah, yang berikutnya alat untuk mengukur lingkar otot. Ini ada pita yang biasa dipakai untuk tukang jahit. Tukang jahit biasanya sama, ya. Berikutnya ini ada beberapa macam, ya. Semuanya bisa dipakai, ya, untuk mengukur lingkar otot, ya. Nah, area untuk lingkar tubuh, baik itu otot atau bagian tubuh yang lain, ini adalah lokasi yang harus diukurnya, ya. Tidak seluruhnya harus diukur, tergantung kita mau pakai rumus pengukuran mana yang dipakainya, ya. Tapi kalau untuk catatan misalkan ibu yang mengajar di PAUD atau di SD, untuk mengetahui perkembangan tubuh anaknya dan siswanya dari pertama masuk sampai nanti jangan pas kelas 3 atau pas mau keluar, bagaimana perkembangannya, ini bisa diukur
seluruh bagiannya ya, mulai lingkar kepala, leher, bahu, dada, ya, pinggang, paha sampai lingkar betis ya. Itu jadi bisa ada catatan dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya untuk mengukur luas tulang atau lebar tulang, bone breadth alatnya ini agak sulit nyarinya kalau yang pertama, yang kedua, tapi kalau yang terakhir kaliper ini banyak ya, atau jangka sorong bisa juga dipakai. Cuman biasanya karena ujungnya tajam, biasanya kerasa sakit pada yang orang yang diukurnya. Nah, ini untuk bone breadth ini area yang diukurnya ada bisa lebar bahu, dada, pinggang, lutut, lebar di mata kaki, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Mungkin untuk pengukuran antropometri keseluruhan pertumbuhan itu semua bisa diambil, tapi kalau untuk mengukur antropometri untuk sebagai atlet, perkembangan atlet bisa hanya beberapa saja yang diukur ya. Nah, berikutnya adalah lipatan kulit atau skin fold ya. Untuk pengukurannya alatnya ada beberapa macam, dari mulai yang mahal sampai yang murah. Kalau untuk catatan medis atau penelitian resmi, mungkin yang dipakai yang ada jarum jam manual ini, produk Advent, sama ada Lafayette satu lagi. Itu alatnya paling bagus ya. Yang kedua ada ini skin fold caliper ini yang tengah, ada yang kecil yang bisa dipakai. Yang ini yang dua ini mungkin tidak bisa digunakan oleh sendiri, harus orang lain yang melakukan pengukurannya. Dan yang kedua terakhir yang putih yang kecil ini bisa dipakai oleh sendiri, dan yang hitam ada produk baru ini digital, hasilnya langsung digital ya, lebih benar. Nah, lokasi yang akan diukur biasanya ada 9 lokasi ya, dari mulai dada, bicep, bagian perut ada 2 lokasi, paha, betis, di belakang ada subscapula, tricep, dan low back ya, di bawah punggung. Ini 9 lokasi, tergantung rumus persentase mana yang dipakai. Jadi ada yang cuma membutuhkan 2 lokasi pengukuran, ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang keseluruhan. Nah, ini contoh pengukuran untuk lipatan kulit. Ini untuk mengukur lipatan kulit dada, itu ini posisinya buat bicep, buat mid axillary, buat triceps, iliac, scapular. Ini ada 9 lokasi. Ini yang umum dilakukan ya untuk antropometri keseluruhan. Nah, untuk keliling otot ini bisa diukur dari mulai lingkar bahu, dada, bicep, lengan bawah, flank bicep, pergelangan tangan, perut, pinggul, paha, lutut, betis, dan pergelangan kaki ya. Ini mudah, bisa dilakukan di rumah ya. Nah, ini untuk pengukuran bone breadth atau besar tulang atau luas tulang, ini bisa siku, lutut, dan pergelangan kaki yang diambil ya. Dari profil antropometrik yang diukur tadi ada beberapa. Kalau untuk mengukur profil antropometrik rumusnya seperti ini ya. R sigma keliling otot dibagi 100, nanti ada rumus berikutnya turunnya D lagi ya, nilai deviasi masing-masing ukuran D nilai deviasi, C masing-masing ukuran keliling otot, K konstanta proporsionalitas ya. Nanti diketahui persentase dari masing-masingnya. Nah, untuk proporsionalitas ini ya, ini dari proporsionalitas mungkin kelanjutan pengukurannya bisa diketahui bentuk tubuh kita jadi tipe mana, karena ada 3 tipe yang exomorph, metamorph ya, dan endomorph ya. Nah, ini yang akan mungkin yang umum yang diperlukan di rumah adalah komposisi tubuh ya. Ini rumusnya, ini rumus persentase lemak tubuh. Persentase lemak tubuh ini diambil dari konstanta 0,153
kali skin fold tricep tambah skin fold subscapula tambah skin fold subclavian tambah skin fold perut tambah 5,783. Nah, akan didapat persentase lemak tubuh. Skin fold lipatan kulit yang tadi berat lemak akan diketahui dari persentase lemak tubuh kali berat badan dibagi 100. Ya, itu akan diketahui berat lemak. Dan untuk mengetahui berat tubuh tanpa lemaknya adalah atau lean body mass adalah 10,260 tambah 0,7923 dikali berat badan dikurangi 0,3676. Nah, akan didapat lean body mass-nya ya. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, kita dapat melihat dari beberapa tabel, banyak tabel yang beredar. Misalkan dari untuk usia sekian, jika lipatan kulit ini segini, termasuk kategori apa, apakah bagus, apakah baik, apakah buruk ya. Nah, ini di sebelah ini cara menjepit tangan sebelum diukur oleh skin fold caliper ya. Nanti saya putarkan contoh video pengukurannya. Nah, mungkin untuk ideal yang lebih lihat bisa dilihat dari sini. Dari mulai essential fat yang lemak tubuhnya 2-5%, untuk atlet antara 6-13%, untuk fitness bagusnya 14-17%. Untuk hanya kesehatan, untuk orang pada umumnya yang termasuk rata-rata yaitu antara 18-20% untuk laki-laki, dan untuk perempuan 25-31%. Nah, yang termasuk obes mungkin untuk laki-laki adalah 25% ke atas, dan untuk perempuan 32% ke atas. Nah, untuk ini sama juga ya. Ini lebih jelas, ada bone mass-nya, body water-nya bisa kelihatannya. Demikian Bapak penjelasan dari saya. Mungkin akan saya putarkan videonya ya sebentar. Ini Pak tadi? Cara pengukur yang skin fold calipernya, Pak Dinan. Alright, we're going to run through some skin fold tests today. Ya. Sebentar, share-nya saya robah dulu. Ya. Halo, Mbak Irma? Hadir? Halo, Bu Irma? Ya, halo Pak. Sinyal Ya, nih sepertinya ini menarik ya, mengenai mengukur lemak tubuh ya, Bu Irma ya? Iya. Saya juga tadi antusias lihat. Halo? Ya, Ya, halo. khususnya ibu-ibu ya, terutama ya. Suka agak sedikit sensitif. Apa? Ya, Ini videonya ada. Nah, ini Muncul Pak gambarnya Pak. Ini prosedur pengukuran skin fold. Colt, you must have drawn the short straw if you're getting a chance to be measured today. Kalau Sorry. alatnya yang Okay, so we're going to run through 7 yang different tetap sites and orang lain, kind of run through the kalau basics saya of how to do skin fold bisa assessments, and dilakukan. Colt's going to be our volunteer for us. I'll be doing the measurement. My name's Travis Erickson. I'm a lecturer here at Appalachian State here, and Colt's doing a good thing for us. He's going to kind of a fold with his skin. And the point is that you're trying to pinch it in such a way that you're going to measure wherever you mark. And so I'm going to go ahead and get a good pinch of skin here. Tidak salah. Calipers in my right Karena hand. untuk mengatasi I put the caliper error dalam on. pengukuran, sebaiknya pengukuran diulang 3 kali. Jadi misalkan 9 lokasi, Let it sit for a couple mulai seconds dari and take my atas selesai measurement. sampai bawah sekali. All right, next diulang one we're lagi going to dari do is a atas mid-axillary sampai measurement, bawah and this is lagi, going to be a diulang halfway lagi. point Ada rumusnya, along. jadi It's going to be right on the ketahuan mid side, if you will, technical error. on the side of your Tanya body berapa here. persen. And what we're looking for is a level even with the xiphoid process, or just below the sternum. And it's going to be right along his midsection on the side over here. And Colt's doing a good thing for us. He's going to Itu move his arm dicubit out of the seperti way itu in nggak order for us sakit to Pak find tadi? that location. Nah, cuma sebentar, jadi sampai jarum yang dari And alatnya again, we're looking kelihatan for a spot menunjuk, that's baru even berhenti. with the xiphoid process, Nah, and right dicubit diambil on dengan the side of dagingnya his ya, body. bukan It's going to be dicubit right kulitnya saja, through that point. tapi diambil. Then we'll bring the ya. caliper back and we'll take a measurement on this one as well. All right, so this site is going to be a vertical measurement. This one's hard to do because usually there's not a lot of fat Ini, on a person on the side here. Contohnya persentase lemak tubuh normal ya, Pak tadi atau Iya, gimana? Get the ini caliper on kalau there. normal. Karena pengukuran Take our caliper off. kalau buat Good job.
itu juga berbeda Alright, ya next kalau one we're going to buat do is yang a super obes. iliac measurement. Mungkin And Colt, yang if dari you will, why 9 don't you go ahead and lokasi see if you can skinfold locate ini the tidak top of your hip dipakai bone for semua. me. And the reason I'm Mungkin having Colt dipakainya do yang this is pakai because if I bukan start dari poking yang around there, it pakai can be very meteran ticklish, and dari it's also kita not a tadi, very ya. Jadi rumus kind of yang sensitive area for dipakai some beda. people. So he's got Tergantung. that spot for me, so Tapi that's kalau good. You untuk yang can, normal you yang can take tidak your hand terlalu away. And we're looking gemuk, for a diagonal yang skinfold that skinfold kind of caliper parallels the top bisa of that dipakai. iliac crest. So what we're measuring here is on the side like this in terms Nah, of itu it's yang a dicubit diagonal itu tuh skinfold more Ya. medial. It's sepertinya not bagian yang sulit untuk dilatih. That's kind of Kira-kira key to ada identify here. ada gerakannya nggak nanti ya, sambil nanti pada saat nanya jawab saja Pak Teddy. Ya. The caliper Ada goes on gerakannya there. nggak untuk melatih perut measure bagian that. samping tuh biasanya agak And this one, sulit gitu. because you're not basing it off of a Nanti location aja like pas we were for tanya the jawab ya master Pak Teddy one, ya. you don't necessarily have to measure it with a marker, but it can still help Yang once you've bagian done it speaking. depannya. So watch for this one. It's not a horizontal skinfold. You don't do it this way. This one's purely a vertical skinfold, just like that. That's how we're going to do that one. All right, Colt, we're going to start on measuring which measurement you use, but identify that top part of their shoulder, and then, Colt, if you would just go ahead and hold that, like that. And I'm going to have you bend your elbow, and then I'm going to go and measure down to the bottom of his elbow, which is the olecranon process. And I can see right now this is at about 40 inches, or 40 centimeters rather. And so if I measure here at 20, you can see right now where I've marked his arm, I'm going to spin you a little bit. That's obviously not the back of his arm, right? But what we can do now is we can take this measurement that we've measured here and we transfer it now to the back of his arm. And so we can use our tape measure again just to make sure that we're Kasih kalau spidol permanen Pak. and we can go ahead and we can move that measurement to the back of his arm. Because what we're ultimately looking for, and you can let you relax your arm, is we have a mark now. It's halfway between his elbow and the top of his shoulder. That's the spot that we're looking for. Okay, now we measure his triceps one, and you can see we moved this mark over as best as we could from the Mohon side. izin, Bu Irma, sepertinya audiens sudah bisa mulai bertanya ya di chat ya Bu Irma ya. And so Sudah ada satu orang yang bertanya. Kita tunggu dulu tuh berapa atau mau satu-satu Pak Teddy dijawab. Ini cara penghitungannya lupa belum. Tuh, nanti saya Mau lagi. dijawab. Bentar, buat menghitungnya. Ya. Soalnya kalau terlalu terkesima dengan video tadi, nanti lupa nanya. Betul. Silakan sambil di chat saja ya Bapak Ibu. Ini Iya. untuk penghitungannya, kalau saya sudah bikin rumusnya ya, jadi rumusnya yang buat persentase itu memakai formula dari Fortner, ada yang Jackson and Pollock, banyak lah ya, tinggal Ibu Bapak nyari yang diperlukan yang mana. Karena saya mengukur dari 9 sisi, dari 9 lokasi kelipatan kulit ya. Jadi yang dipakai ini ya. Jadi hasilnya dari mulai ini contoh yang saya waktu mengukur atlet pon ya, yang atlet binaraga ya, karena kalau masukin manual apa mengarah susah juga ya, takut salah ya. Ini dari mulai subskapularnya 8 cm ya, 8,33, tricepsnya 3,67 ya. Ini lipatan kulit, yang sebelah sini ukuran keliling ototnya ya. Dadanya 106,83, ukuran lengannya 36,67, leg bicepsnya 41 cm ya. Ini besar-besar karena atlet binaraga ya. Ini brown breadnya yang diambil 3 pengukuran, yang siku, lutut, dan pergelangan kaki ya. Nah, lemak tubuhnya didapat 8,89%. Ini pada saat 1 minggu sebelum pertandingan, sebelum pertandingan PON 2006 ya kalau nggak salah. Ini berat tuh. Jadi karena saya masukin otomatis, lemak tubuhnya langsung ketemu 8,89. Persentase lemak tubuh, berat lemaknya 6,23 kg, lean body mass-nya 64,16. Nah, profil antropometrik mungkin seperti ini akan diketahui. Jadi ada aplikasi khusus ya, saya lupa lagi, belum saya install. Ada aplikasi khusus. Kalau dari aplikasi khusus, dari hasil ini dimasukkan, jadi kelihatan proporsionalitas tubuh atletnya juga kelihatan. Jadi seimbang dari mulai tubuh, dari mulai leher sampai bawah, ukuran dari mulai ukuran dada, lengan, dan perut, paha, dan itunya
proporsi ya, jadi tidak ada yang bagian yang lebih besar dan lebih kecil, seimbang semua. Nah, itu pengukurannya Ibu Bapak ya. Terima kasih, cukup sekian, mungkin balik untuk pertanyaan Pak Dinan, silakan. Mau dijawab sekarang Pak Teddy? Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama ada pertanyaan dari Ibu Irmawati Gelis ya, ini dari Ibu Guru SMP 3 Balendah kalau nggak salah ya. Ini katanya pertanyaannya, apakah kandungan lemak di setiap bagian tubuh orang itu berbeda-beda? Ya, Pertanyaannya. kandungan lemak di tiap bagian tubuh dari seseorang itu berbeda-beda ya, makanya diperlukan pengukuran keseluruhan ya, dari mulai lipatan kulit, lingkar ototnya, jadi ketahuan. Mungkin kalau Ibu bisa, kalau nggak salah di aplikasi Android sudah banyak aplikasi, cuman ada rumusnya, cuman yang biasa dipakai mereka ada Jackson Pollock, itu cuman untuk perempuan biasanya 3 lokasi lipatan kulit, untuk laki-laki 7 kalau nggak salah. Tapi itu sama saja hasilnya ya. Sesuai, tergantung, tinggal lihat di tabelnya bisa nyari yang banyak. Jadi lokasinya beda-beda Bu. Jadi kalau ngambil cuman indeks massa tubuh saja kan kita cuman lihat indeks massa tubuhnya sekian. Tapi tidak tahu kita lemak kita paling banyak di lokasi mana. Ya kalau latihan, kalau tidak tahu kan kita yang diporsir lebih banyak yang mana. Tapi kalau lokasi lemak tubuh paling banyak yang kita tahu, misalkan di bagian perut yang banyak, kita bisa difokuskan ke bagian itu saat latihan. Ya, ikan Bu. Ya, gimana Ibu Irmawati Gelis? Puas jawaban dari Pak Teddy? Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Nurtini. Katanya pria tadi dicantumkan di PowerPoint Bapak ada batasnya 25%, wanita 32% katanya. Ya. Kenapa terjadi perbedaan antara batas tadi pria dan wanita? Kenapa ada perbedaannya? Terjadi perbedaannya? Jadi perbedaan karena pengukuran, ini kan dari hasil penelitian yang saya tahu, jadi biasanya dilihat jadi bukan hanya lemak, dilihat juga dari jenis kelamin, terus biasanya pengukuran juga jumlah, kalau lokasi skin fold yang diambil biasanya beda juga ya, itu. Terus perempuan, karena biasanya juga kan perempuan yang pada umumnya lebih cepat gemuk daripada laki-laki, mungkin ke situ ya, karena saya belum pernah meneliti juga, karena kalau perempuan biasanya seiring usia, biasanya mau yang sudah nikah atau belum pun, kalau seiring usia biasanya berat badannya bertambah ya, atau tubuhnya berubah. Kalau laki-laki tidak, mungkin karena itu ada perbedaan. Demikian Bu jawaban. Bagaimana Ibu Siti? Sudah puas jawaban dari Pak Teddy? Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Teddy dari Ibu Prida Kusumawati, katanya ya. Katanya di sini gak ngerti masalah hitungan, tapi katanya boleh tahu tidak jika lemak tubuh manusia berbeda-beda, terus bagaimana dengan makanan yang harus dikonsumsi? Berapa persen dari lemak tubuhnya? Cuma harus dihitung ya Bu, beda lagi penghitungannya. Nah jadi biasanya keperluan tergantung dari lemak tubuh. Jadi kalau makanan jelas berbeda kebutuhannya, mungkin dari asupan makanan yang dimasukkannya. Kalau orang yang lemaknya lebih banyak, mungkin makanannya karbohidratnya lebih dikurangi, dan lemaknya ya, itu mungkin dari komposisi itunya saja Bu ya. Tapi biasanya kalau saya dulu melatih, biasanya kalau itu biasanya tidak langsung ngasih harus makan ini. Biasanya disuruh geraknya aja dulu yang banyak. Nanti kalau geraknya sudah, ya misalkan olahraganya sudah banyak, biasanya seiring waktu ada perubahan juga. Nah kalau udah di situ latihannya udah, geraknya udah terbiasa, biasanya disuruh baru dipacu, baru makan bisa diatur ya. Jadi kalau ngatur makanan juga, kalau
kitanya tidak bergerak biasanya agak lama juga menurunkan kandungan lemaknya gitu. Karena kayak yang di iklan itu, yang iklan susu apa Unlit kan, sebenarnya buat memperkuat tulang osteoporosis kan bukan susunya, itu kan dari iklan aja udah dilihat kan 1000 langkah tiap hari, 1000 langkah kan 1 kilo. Nah jadi biasanya itu, jadi kalau bisa lebih baik geraknya aja atau olahraganya aja yang diperbanyak lebih dahulu, baru makanannya diatur. Jadi kalau makanan diatur tidak olahraga juga susah juga. Tapi mungkin sekarang ada yang banyak ya, di sekolah kita juga banyak ya Ferdinand, yang istilah diet keto itu ya. Oh iya Pak Teddy. Ya, diet keto ya emang itu kelihatan ya dari ngatur makan itu karena metabolismenya disuruh dirubah, karena mereka makannya karbohidratnya dihentikan, makannya semua lemak ya. Mereka diporsir supaya pencernaannya, metabolisme mengambil energinya dipaksa dari lemak karena dimasukinnya lemak dan ya. Emang cepat turunnya, tapi mungkin kedepannya banyak juga yang saya tahu banyak juga yang kena sakit juga. Karena lemak tubuh tidak harus dihilangkan semua ya, karena kalau lemak tubuh habis semua kasihan organ yang di dalam, karena mereka perlu perlindungan dari lemak, itu yang melindunginya lemak tubuh. Ya demikian Bu. Lebih enak dengan olahraga ya Pak Teddy ya? Iya, lebih enak dengan olahraga. Ya Pak Teddy, ada selanjutnya nih pertanyaan masih dari Bu Siti Nurdini ya. Ada pertanyaan lagi, katanya supaya lemaknya di batas yang normal atau sehat sebelum adanya COVID-19, katanya kan di sini katanya Ibu di sini ada olahraga, biasanya lari di Gelora, katanya menyenangkan ya. Gelora mungkin di Jakarta ya. Iya. Bagaimana katanya olahraga yang aman pada saat ini nih, pada masa COVID-19? Olahraga yang aman untuk saat ini. Mungkin olahraga yang aman, mungkin sesuai yang edaran dari pemerintah ya, social distancing. Jadi kalau lari juga kan, Ibu biasa lari di Gelora, mungkin jarak dengan temannya bisa diatur, ya itu lebih aman juga. Kalau tidak, banyak juga video yang kan lari biasanya kan latihan buat kardio, kan kalau buat menurunkan lemak, menghilangkan lemak, biasanya kan lari minimal di atas setengah jam. Itu bisa juga lari di tempat, tapi bukan hanya lari di tempat, ada beberapa video ya yang untuk latihan kebugaran atau kardiovaskuler seperti lari, tapi bisa dilakukan di tempat ya, dan gerakannya bermacam-macam ya. Itu lebih menarik. Jadi bisa Ibu coba, itu bisa di rumah sambil setel videonya. Biasanya kalau Ibu buat 3 menit pun 5 menit itu saya sudah acung jempol ya. Karena buat biasanya itu lebih capek dibanding lari ya. Itu yang lebih aman. Itu saya sekarang sudah tidak bisa keluar ya, sudah PSBB. Jadi mungkin di rumah saja dengan lari ya. Atau dengan seperti push up, sit up pun sama, tapi secara sirkuit. Jadi mulai dari sit up, selesai 1 set langsung push up, langsung squat jump, atau langsung jumping jack, istirahat berapa detik, balik lagi dari awal. Itu bisa minimal mungkin 3 set atau 4 set, itu sudah lumayan ya, cukup. Nanti bisa diulang lagi pertemuan berikutnya, setnya bisa ditambah atau bentuk latihannya ditambah. Itu hampir sama seperti lari ya, ototnya terkena dan jantung paru pun terlatih ya. Mungkin itu yang jawaban dari saya. Ya, mungkin itu ya untuk jawaban Ibu Siti Nurdini. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan kelima dari Pak Asep Farid. Pak Teddy, apakah kiri bahwa badan kita itu berlemak katanya? Kirinya seperti apa bahwa badan kita berlemak? Badan manusia semua berlemak ya Bu. Cuman yang mungkin yang kurus pun berlemak, itu yang di bagian dalamnya yang melindungi organ tubuh, yang melindungi jantung paru ya. Mungkin kalau dari luar yang kelihatan, mungkin kalau lengan diangkat ke samping, diangkat seperti ini, terus digerak-gerakan, itu di bawah kan suka bergelambir, itu kan berarti kalau tidak terlatih itu bergelambir ya, goyang-goyang, itu berarti berlemak ya, dan tidak terlatih ya. Kalau perut mungkin bisa dicubit. Biasanya kalau yang lemaknya sudah susah turun itu, kalau dicubit ketebalannya udah di atas 5 cm, biasanya itu yang saya pelajari itu ya, kalau udah di atas 5 cm itu biasanya susah buat
turun lagi ya, lama gitu ya. Jadi kalau yang di bawah itu lebih bagus untuk dipertahankan. Nah ini mungkin umum di masyarakat pada umumnya mungkin banyak istilah yang salah ya, kebanyakan pengen turun berat badan. Sebenarnya orang yang bisa saja orangnya misalkan berat orangnya yang orang bisa ditimbang beratnya sama, tapi oleh kita kelihatan berbeda. Yang satu kelihatan gemuk, yang satu kelihatan kurus. Nah, itu mungkin yang satu sama besar itu karena semuanya jadi otot, karena yang satu karena lemaknya lebih banyak, makanya kelihatan lebih gemuk ya. Makanya perlu diukur secara atau secara keseluruhan, jadi ketahuan apakah yang kita ini gede itu karena lemak atau ototnya yang besar. Sekian mungkin Pak Asep, puas ya Pak Asep Farid. Ya, mungkin Luar biasa masalah lemak ini ya Pak Teddy. Ya. Saya juga mau nanya nih Pak Teddy, penasaran. Apa namanya kan ibu-ibu ini, apalagi ibu-ibu yang sudah menikah, sudah punya anak, biasanya postur tubuhnya itu akan berubah ya. Nah, untuk mengetahui, kalau cuman lihat di timbangan sih kayaknya hanya tahu berat badan, tidak tahu ukuran lemaknya normal apa lebih gitu ya. Nah itu Pak Teddy, apakah harus cek untuk mengukur lemak itunya harus ke rumah sakit supaya akurat gitu hasilnya? Apa mengukur lemak bisa yang sendiri? Kalau sendiri mungkin susah ya Bu ya tadi, kecuali ada teman yang mau mengukur yang antropometrik tadi, tinggal bisa dihitung ya Bu. Tapi kalau di rumah sakit yang ada di Bandung, saya kurang tahu apakah ada alat, bukan baru sih, dari lama yang namanya bod ya. Jadi kita tinggal masuk ke alat itu, alatnya seperti kapsul, masuk, nanti hasilnya itu kelihatan dari 0% lemak, lean body mass-nya, kandungan airnya berapa. Nah yang saya tahu dari dulu yang ada di BKOM itu alatnya komplit. Kalau dulu BKOM mungkin di Unpad ya, depan di Dipati Ukur di seberangnya. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah pindah ke Jalan Kewawiaan ya itu. Kalau di rumah sakit juga mungkin bisa ditanyakan, lebih mudah sekarang pada pakai kalau yang alat rumah sakit elit mungkin alat yang paling canggih itu yang bisa dipakai ya. Selain tapi kalau lebih yang murah sebenarnya mungkin pakai ini cuman biar itu aja, cuman ibu harus menghitung, bisa dilaksanakan di rumah. Ya. Makasih Pak Teddy. Untuk yang lainnya ini ada yang mau bertanya atau jangan lupa itu isi presensi ya. Sudah ya Pak Dinan, sudah di ini kan? Sudah Bu, sudah disebar. Nanti per 5 menit sekali saya copy link lagi. Ya, saya juga belum ngisi presensi, nanti aja deh bentar lagi. Yang lain ada yang mau tanya lagi nih ini Bu? Mungkin dari Bu Nur siapa nih Hayati ya? Ya, oh iya, Ya. siapa tahu ya. Mohon izin, apakah kita perlu rutin melakukan pengukuran lemak dalam tubuh kita atau di saat kita sedang merasakan ada keluhan atau sakit saja? Lebih bagus rutinnya, yang bagus sih 3 bulan. Yang saya kalau waktu melatih biasanya sudah 3 bulan sekali ya, karena program latihan peningkatannya biasanya 3 bulan kelihatan ada peningkatan atau tidak, jadi diukur. Jadi kalau ibu jadi member klub fitness pun biasanya yang sekarang yang mulai menjamur di mall pun banyak. Biasanya diukur juga lemaknya, ada yang memakai Skinport Caliper tadi, ada yang memakai dari produk Omron itu yang dipegang nanti muncul di situ persentase lemaknya berapa, kandungan airnya. Tapi itu alat itu kalau buat penelitian kesehatan diragukan ya, karena yang diukur bukan lemaknya tapi kandungan air yang paling banyak, karena yang cuman dipegang ataupun yang diinjak saja. Biasanya diukur juga pas pertama jadi member, pas datang diukur, nanti perkembangannya apa, biasanya 3 bulan sekali sih kalau jadi member. Nantinya harus bayar, kalau sekarang saya tahu harus bayar langsung 1 tahun atau 2 tahun jadi member. Jadi biasanya 3 bulan sekali diukur perkembangannya, dari mulai ketebalan lemaknya, ketebalan ototnya, jadi ada perkembangan biasanya itu. Jadi tidak hanya ya, kalau bagus jangan hanya setelah terasakan itu ada keluhan sakit baru kolesterol harus diukur gitu. Nah ya lebih bagus terkontrol ya. Sekian Bu Nur, mudah-mudahan puas.
Ini ada satu lagi Pak Teddy, ada dari rekan saya katanya dari Pak Badrus Junior Pasa, bertanya, katanya mendengar kata lemak banyak orang mengkonotasikannya sebagai hal negatif. Katanya lemak sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau tidak sehat katanya ya. Nah, lalu katanya apa namanya bahkan menyeramkan katanya ya kalau mendengar kata lemak. Banyak pula yang beranggapan bahwa tubuh sehat adalah yang kadar lemaknya rendah. Benarkah itu? Seperti itu katanya. Ya, ya di umum di masyarakat itu ya kalau dengar kata lemak, wah udah bermasalah. Sebenarnya kan lemak ada yang lemak baik dan lemak jahat. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin lemak tubuh diperlukan juga oleh organ tubuh yang lain untuk melindungi organ tubuh dari ya seperti melindungi jantung, paru. Kan kalau kita tertekan atau jatuh itu kan dari tulang rangka, kalau tidak ada lemak itu ketekan bisa lebih sakit ya, lebih parah ya. Mungkin itu lemak yang di dalam tubuh yang orang-orang kebanyakan tidak sadar bahwa lemak itu bagus ya untuk tubuh kita. Nah, tapi yang berbahaya itu yang lemaknya berlebihan. Itu juga tergantung dari aktivitas masing-masing ya. Itu yang kadar lemaknya bagus, kadar lemaknya rendah, apakah tubuhnya sehat? Belum tentu juga Bu ya. Itu kan yang anoreksia yang orang dinamakan itu kan lemak tubuhnya rendah, itu kan nggak bagus juga, malah bukan langsing ya, kurus itu ya Bu ya, kayak yang kelaparannya itu. Jadi beda ya antara mungkin istilah langsing bagus dengan kurus, beda ya kebanyakan di kita. Jadi kalau lihat orang kecil yang tubuhnya kecil pun jangan kita sangka itu lemaknya rendah. Makanya tadi bisa dilihat dari tangan aja, kalau tangannya pas pakai itu dihitungan apa berlemak, berarti dia tidak sehat ya, tidak. Jadi yang bagus itu yang lemak yang ada di tubuhnya itu terbentuk menjadi otot ya, jadi nanti ya, terpakai mungkin itu yang sehat ya. Jadi tidak mungkin kalau yang keto, yang diet keto itu yang beranggapan lemak itu jahat ya, sebenarnya enggak juga ya, salah juga, banyak yang bermasalah ya. Tapi tergantung kitanya juga ya. Jadi kalau saya biasa berpikir jangan merubah diet ngatur makannya begini. Jadi yang harus berubah adalah pola hidup ya. Pola hidupnya. Bukan kalau cuman program diet yang dilaksanakan, mungkin target kita turun 10 kilo. Karena kita sudah hilang 10 kilo, sudah selesai targetnya. Jadi itu ada target yang dikejar. Jadi lebih baik pola hidupnya yang dirubah, dari mulai hidup sehat, pola makannya diatur. Jadi jangan lupa kalau ibu bapak pola makannya diatur, itu biasanya makan bisa jadi biaya makan di rumah bisa jadi 2 kali lipat Bu ya, bukan jadi berkurang gitu ya. Salah di kita istilahnya misalnya kalau diet berarti ngurangin makan, salah ya. Biasanya kalau diet itu pengeluaran bisa jadi double ya, karena yang banyak dimasukkan protein sama lemak baiknya ya. Karbohidrat mungkin bisa mudah dicari ya, murah karbohidrat, protein yang susah itu Bu. Yang mudah-mudahan puas ya Pak siapa tadi? Pak Badrus ya. Pak Badrus. Ya. Yang lain ada yang bertanya nih, banyak yang hadir sebetulnya ya partisipannya. Ibu Maya mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana Pak Dinan, mau nanya nggak ke Pak Teddy? Oh itu Pak Ted, Ya. Yang tadi kan menurut saya pribadi lah Ya. sulit itu melatih otot perut bagian samping gitu kan, itu biasanya numpuk lemak tuh di situ. Ya. Nah itu kira-kira ada gerakan yang bisa dilakukan di rumah gitu, untuk melatih ya membakar lemak lah di perut bagian samping gitu Pak Teddy, barangkali. Mungkin kalau untuk perut samping biasanya latihannya menyamping ya Pak Dina. Ada bentuk latihan yang dari posisinya menyamping ya. Itu jadi posisi badannya atau posisi kakinya lebih menyamping, itu lebih kerasa buat otot bagian sampingnya fokusnya, itu lebih mudah biasanya ya. Tapi kalau lebih cepat buat latihan perut, sebenarnya latihan yang biasa dipakai petinju atau yang bela diri apalagi biasanya lebih cepat ya. Jadi biasanya kalau dulu waktu saya suka latihan tinju, biasanya
karena latihan tiap kita sit up biasanya kita sambil ditekan sama bola medisin, dilempar ya, atau sambil dipukul, itu biasanya lebih cepat ya kalau sudah biasa gitu ya. Tapi kalau otot perut biasanya tidak terlalu kelihatan meskipun kita latihan berat bagaimanapun ya, itu otot perut akan kelihatan kalau kita pola makan kita yang dirubah, baru otot perut bisa kelihatan ya. Di situ karena lemaknya lebih banyak di area perut ya, biasanya kalau cuman latihan kayak gini lah, kalau petinju yang kelas ringan, kalau kita lihat di TV kelihatan kan otot perutnya terbentuk gitu ya. Tapi kalau petinju yang kelas berat itu kan gemuk, padahal itu kalau di belakang lemaknya mungkin ototnya sama besar-besar. Nah seperti itu. Jadi latihannya mungkin sama saja Pak Dinan, cuman posisinya saja dimiringkan, biasanya kerasa itu. Terus kalau biar kelihatan mungkin pola makan yang dirubah, yang diatur, jadi ototnya makin kelihatan. Nah, itu Pak Dinan mungkin. Siap. Untuk tadi Pak Teddy, kan untuk waktu sekarang kan COVID-19 itu sulit untuk keluar ya. Ya. Kita bisa melakukan olahraga itu di rumah. Itu kalau tidak salah saya pernah dengar itu namanya gerakan yang berintensitas tinggi gitu Pak Teddy gitu ya? Atau apa gitu, mohon diluruskan. Jadi kalau selama dirumahkan atau selama COVID ini, sebenarnya istilah yang berintensitas tinggi itu tergantung orangnya juga ya. Kalau yang sudah terbiasa olahraga, mungkin menggunakan yang intensitas tinggi tidak masalah ya. Tapi kalau untuk yang baru, menggunakan intensitas tinggi mungkin bisa baru berapa menit pun terasa pusing, bisa pingsan ya. Jadi kalau yang intensitas tinggi mungkin seperti yang saya terangkan tadi ya. Jadi cuman kita bisa bikin latihannya disirkuitkan saja. Jadi disirkuitkan saja. Jadi misalkan dari push up 10 selesai langsung sit up, langsung squat jump, langsung back up, itu sirkuit. Selesai satu putaran istirahat berapa detik, baru mulai lagi ya, misalkan 5 set atau ya minimal 3 set sampai 5 set. Biasanya itu termasuk intensitas tinggi. Nah yang termasuk intensitas tinggi itu kalau kita restnya istirahat antara sirkuit tadi, kita istirahatnya sebentar, itu kita termasuk sirkuitnya intensitasnya tinggi. Kalau istirahatnya kita lama itu termasuk, jadi balik lagi ke intensitas rendah juga ya. Nah demikian Pak Dinan. Siap, terima kasih Pak Teddy. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, audiens yang lainnya ini. Jangan lupa isi presensi juga ya. Oh ini nih ada yang baru hadir nih, Pak Yuyu Wahyu. Terima kasih sudah hadir, Bapak Kepala Sekolah SD Cipta Winaya. Mungkin Pak Yuyu Wahyu ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum. Ya, makasih Bapak sudah hadir di room kami. Ya, sama-sama. Bagi yang lainnya, Ibu Maya Nelly bagaimana? Yang hadir alhamdulillah ya, udah ada beberapa. Yang bertanya juga tadi udah ada sekitar 7 orang atau 8 orang ya yang bertanya. Ini sangat menarik ya, Teddy ya. Iya. Berarti tentang lemak tubuh itu tidak bisa diindikasikan dari gemuk dan kurus seseorang itu ya. Tidak. Harus diuji dulu ya, Iya, tes dulu harus kayaknya. dites ya karena saya pernah Bu latihan dulu, banyaknya ya kakek-kakek ya, lebih tua dari kakek waktu kuliah itu badannya gede gitu ya. Biasanya Cina kalau waktu di Pajajaran kalau pagi-pagi ya. Tapi biasanya kalau latihan gemuk, tapi kalau dipegang itu mereka keras semua kayak besi Bu. Berarti kan bukan lemak yang besarnya udah jadi otot gitu. Tapi kalau yang gemuk pengen kelihatan gara-gara latihan pengen kelihatan, biasanya tidak setahun langsung kelihatan jadi kurus. Biasanya kalau ibu lihat yang seperti itu biasanya karena pengaruh mereka pakai makan buat pelangsing juga ya.
Tapi kalau dari karena kalau full karena latihan dan makan biasanya 2 tahun ya kalau kitanya santai lah, itunya tidak diforsir, biasanya 2 tahun baru kelihatan perubahan sedikit. Ini ada waktu 9 menit lagi. Yang lainnya jangan lupa ngisi ya. Gimana ini? Sudah puas dengan materi yang disampaikan Pak Teddy? Atau mungkin boleh ada yang bertanya lagi? Atau cukup ditutup saja mungkin ya? Oh iya. Ya, kita ini aja ya. Saya bikin ini kesimpulan mungkin ya dari materi yang disampaikan Pak Teddy. Ya. Mungkin tadi, closing statement dari Pak Teddy mungkin Bu sebelum disimpulkan. Betul. Silakan Ya, Pak Teddy closing statementnya. Statementnya mungkin untuk mindsetnya ya di masyarakat untuk dirubah bahwa lemak tidak salah atau tidak jahat ya, lemak untuk tubuh juga bagus ya. Jadi jangan sampai karena kalau udah membahas tentang lemak mereka berprinsip nanti kolesterol atau apa juga bagus. Terus pengukuran yang sudah umum di masyarakat juga mungkin tinggi badan, berat badan itu termasuk antropometri. Tapi kebanyakan orang terhenti sampai di situ di Indonesia pada umumnya, kecuali untuk pengukuran gizi saya dari pemerintah mungkin sampai pengukuran antropometrik full. Nah untuk pengukuran antropometrik yang lain pun bisa dilakukan di rumah. Itu alatnya buat yang skillful, yang buat dihitung pribadi mungkin murah sudah banyak di online, bisa pakai, jadi Bapak bisa mengukur di rumah. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teddy closing statement-nya dan pembahasan pemaparan materinya sangat menarik ya. Ini kesimpulan yang tadi saya simak adalah tentang mengukur lemak tubuh dengan antropometri. Poin pertama bahwa pengukuran antropometri itu digunakan untuk menilai atau mengukur bentuk dan komposisi tubuh. Tadi yang 3 poin tadi yang lengkap itu hanya untuk atlet ya. Kalau untuk kita secara normal mungkin hanya tubuh ya, komposisi tubuh yang diukur. Kemudian poin yang kedua, pengukuran antropometri ini adalah untuk menggambarkan secara nyata bahwa pola otot dan distribusi lemak dalam tubuh seseorang. Lalu yang ketiga, pengukuran antropometri juga ini bisa mengukur tinggi tubuh, berat tubuh, dan lipatan kulit. Mungkin itu secara ininya ya. Nah, itu yang dapat saya simpulkan dari materi Pak Teddy tadi. Mungkin saya serahkan ini kepada host. Bagaimana? Silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Irba yang sudah memandu jalannya acara. Nah, terima kasih juga kepada Pak Teddy atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti kalau yang tidak berkesempatan berpartisipasi hari ini bisa nanti di-share link YouTube-nya ya Pak Teddy ya. Ya. Supaya nanti bisa diulang-ulang videonya. Insya Allah kalau untuk kesehatan itu tidak ada kata terlambat, justru jangan sampai kita sakit baru kita sadar. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Jangan lupa isi presensinya. Alhamdulillah mencapai 9 di akhir ini.